Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan li sa'adatil amilin al mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina biha min adzabil jahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa syukur itu kita buktikan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Termasuk pada kesempatan siang hari yang penuh berkah ini, kita masih mau memenuhi undangan Allah Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan dikumpulkan bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah memberikan satu peringatan kepada kita umatnya yang hidup di akhir zaman ini. Beliau pernah menyampaikan satakunu fitanun. Kamu nanti akan menjumpai satu masa yang penuh dengan fitnah-fitnah, penuh dengan ujian-ujian. Kaqita'il lailil mudlim, yang ketika itu diibaratkan oleh Rasulullah, kita berada dalam situasi seperti berada di tengah malam yang gelap gulita, yang tidak ada satupun cahaya yang menerangi. Bisa kita bayangkan betapa ketika itu situasinya sangat-sangat sulit. Maka perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini khatib menyampaikan bagaimana caranya agar kita bisa termasuk orang yang selamat di zaman yang penuh fitnah tersebut. Agar kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'id", sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang liman junnibal fitan, yang mereka itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah akhir zaman. Maka kita memerlukan keselamatan di zaman akhir ini. Yang keselamatan itu bentuknya bukan lagi uang yang banyak yang kita miliki, pangkat dan jabatan yang kita sandang. Karena pada kenyataannya justru ketika orang itu memegang uang banyak tapi jauh dari iman, dia malah terlupakan dengan kehidupan akhiratnya. Maka kunci keselamatan dari fitnah yang pertama adalah kita menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jikalau kemarin kita 1 bulan penuh selama Ramadan, kita ditarbiyah, kita dididik untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, rupanya ini jawabannya. Sehingga Allah Ta'ala seolah-olah mengatakan, "Wahai hambaku, aku sayang kepada kamu. Aku perintah engkau untuk melakukan ibadah Ramadan dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, sehingga la'allakum tattaqun." Kamu menjadi hambaku yang bertakwa. Maka takwa ini akan menjadi bekal kita untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3,
Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jaminan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah taala, maka Allah taala akan memberikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidup yang ia hadapi. Jadi ketika kita menelusuri hidup dan kehidupan ini ada kesulitan, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar dengan syarat kita bertakwa kepada Allah. Kita menjadi hamba yang tunduk patuh dan berserah diri kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang seperti ini tidak usah khawatir lagi terkait dengan rizkinya. Allah Ta'ala akan memberikan jaminan. Tentunya setelah dia melakukan ikhtiar-ikhtiar yang maksimal sebagai seorang hamba, maka jangan khawatir, Allah Ta'ala akan memberikan rizki, bahkan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjamin rizki dari setiap hamba-hambanya. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Ta'ala menjamin rizkinya. Kita perhatikan, kita lihat, cicak itu makanannya adalah nyamuk yang berterbangan. Padahal cicak itu adalah binatang melata yang dia tidak bisa melompat sebagaimana selincah nyamuk. Tapi sungguh pun demikian, kalau itu sudah rizkinya, nyamuk itu akan bisa menjadi makanan bagi cicak. Ini bukti nyata betapa kita tidak usah khawatir terhadap rizki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada aku akan berikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Jadi kalau kita ingin selamat di akhir zaman ini, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Mari kita berbacking hanya kepada Allah Ta'ala. Bahasanya lagi ngetren, itu namanya dekengan pusat. Ketika kita sudah menggantungkan hidup kita semua kepada Allah, bukan kepada kemampuan kita, bukan kepada kekayaan kita, tetapi kepada Allah. Allahus Samad. Engkaulah ya Allah tempat aku bergantung. Ini yang pertama. Ketika kita ingin selamat di akhir zaman, mari kita menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, ketika kita ingin selamat di akhir zaman ini, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amroin. Aku tinggalkan kepada engkau dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau engkau pegang dua perkara ini dengan erat, maka kamu tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Apa itu? Kitabullah, Al-Quranul Karim, wa sunnatur Rasul, dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berpegang pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah adalah benteng keselamatan kita dari akhir zaman. Mengikuti ajaran Rasulullah adalah merupakan benteng keselamatan dari fitnah akhir zaman. Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, as-sunnatu safinatun Nuh. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah ibaratnya adalah orang yang menaiki kapal sebagaimana umatnya Nabi Nuh dulu. Faman raqibaha najah. Maka barang siapa yang menaiki kapal, mereka akan terselamatkan. Namun barang siapa yang dia itu tidak mau naik ke atas kapal itu, artinya tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka halaka, dia akan menjadi orang yang celaka. Ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Yang ketiga, yang terakhir, ketika kita ingin selamat di zaman akhir ini, marilah kita menjaga jamaatul muslimin, persatuan dan kesatuan di antara kita umat Islam. Apapun organisasinya, jikalau dia Islam, jikalau dia mengucapkan dan meyakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia saudara kita. Sehingga ketika kita bisa menjaga persatuan, kerukunan dan kekompakan di antara sesama umat Islam, maka kita akan menjadi kuat dan selamat. Rasulullah SAW mengatakan, al-jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Bersatu itu akan mendatangkan rahmat Allah. Sebaliknya berpecah belah,
Permusuhan dengan saudara sesama muslim ini akan mendatangkan bencana dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga mengingatkan, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian ini bersatu, hendaklah kalian ini merasa saling menyayangi dan mencintai satu di antara kalian, dan hendaknya kalian menghindari perpecahan. Karena yatullahi alal jamaah, tangan Allah, artinya perlindungan Allah, artinya rahmat dan kasih sayang Allah ini berada di atas jamaah, orang-orang yang bersatu, hidup rukun di antara sesama muslim. Maka mudah-mudahan 3 hal ini bisa kita miliki sehingga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi keterangan yang bermanfaat, bisa menjadi satu renungan bagi kita semuanya, dan kita termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dunia ini dan di akhirat nanti. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallimna min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.